Good morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Perencanaan Wilayah dan Kota Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And we are your hosts. I am Jennifer and here is my partner Maria Christina. And thank you for making us a part of your week. So, we are here today to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia-dunia perencanaan kota. Dan karena ini podcast yang dibuat oleh bunch of students, mahasiswa aktif yang penuh dengan tantangan, rintangan dalam kuliah, dan tentu saja nanti episode-episode sebelumnya kita udah membahas mengenai beragam topik yang terkait tentang kehidupan di PWK ya. Nah, terus kita juga akan membahas mengenai kehidupan kita sebagai mahasiswa. Dan untuk hari ini kita bakal membahas mengenai salah satu penjurusan yang ada di Universitas Pradita, tepatnya di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. So, please stay tuned for what's gonna come out. Okay? Tina, you can take over. Oke. Hari ini teman-teman kita udah kedatangan bintang tamu yang menurut kita inspirasional banget, yaitu Miss Desi Olivia. Halo Miss Desi. Hey Miss Desi. Halo guys, how are you? Yeah, I'm fine, Miss. Senang bisa ketemu kalian lagi ya di sini, di bincang-bincang malam ini. Silakan yang mau ngopi-ngopi dulu ya. Kita santai aja. Kita mau bahas yang asik-asik dan juga berkualitas gitu. Thank you for Pasti, coming, Miss. You're welcome. Oke, kita mulai aja nih langsung. Pasti listeners juga udah pada nggak sabar kan. Nah, Miss, to be honest, I did not really know what is housing development ya, Miss ya. Tapi, Miss bisa dong, Miss, coba jelasin dulu housing development in a nutshell gitu kayak gimana sih, Miss? Apa itu? Ya, jadi housing development secara definisinya gitu ya. Kan kadang-kadang kita mau nanya nih, apa sih housing development? Kenapa sih kita mesti belajar tentang housing development gitu? Jadi kalau housing development itu adalah suatu bidang di perumahan di mana kita itu mempelajari tentang serba-serbi tentang perumahan. Jadi kita mempelajari tuh tipologi perumahan tuh apa sih, jenis-jenisnya, kemudian klasifikasinya, terus apa aja yang harus ada ketika kita merencanakan sebuah perumahan gitu. Termasuk guys, di dalamnya tuh juga kita mempelajari human behavior-nya. Jadi di perumahan itu ya, kita nggak bisa cuman melihat dari segi perencanaan perumahan secara fisik, tapi kita juga harus memahami perilaku penghuninya terhadap ruang. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu nih masyarakat itu butuhnya apa gitu. Dan dalam perumahan sendiri juga saya bilang kalau belajar perumahan itu asik dan belajar perumahan itu tidak terbatas, jadi sangat kompleks sekali pembahasannya karena kita itu bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya terkait dengan perencanaan dan pengembangan perumahan. Dan asiknya belajar perumahan itu kita mengenal macam-macam perumahan beserta dengan target pangsa pasarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih kalau rumah yang kelas menengah seperti apa. Terus dari sisi perilaku yang lagi hits sekarang nih, housing for millennials. Udah pernah dengar belum? Udah, Miss, karena dosen-dosen juga pada suka ngomong kan, Miss. For Terus iklannya di mana-mana. Itu sekarang sudah menjadi tren ya. Jadi bayangin dong guys, kita belajar untuk memahami perilaku kaum millennials tuh kayak apa sih gitu kan. Terus mereka tuh butuh ruang yang kayak apa. Ternyata tren ini tuh sekarang jadi berkembang banget gitu di dunia perumahan. Dan juga makin lama kalau kita lihat ya,
rentang usia yang memiliki rumah saat ini tuh kebanyakan memang sudah di rentang umur 30 tahun sampai 44 tahun. Jadi udah ada juga nih kaum millennials yang sudah mulai untuk memiliki rumah, walaupun memang kebanyakan kaum muda itu masih banyak tuh yang senengnya tinggal di kayak apartemen, di vertical housing gitu kan, secara biar kelihatan urban banget gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, itu gitu. jadi lifestyle sekarang tuh, hidup di apartemen di kota itu menjadi lifestyle. Dan dengan kita tahu sekarang, mungkin kalian juga udah pernah dengar ya, dimana sekarang itu sudah ngetren one stop living concept, dimana ini sangat mengakomodir sekali kebutuhan milenial gitu. Mereka mau semua serba instan, serba efisien, gampang untuk didapatkan gitu kan. Jadi kamu habis kuliah terus kamu langsung pulang rumah kamu, atau yang kerja gitu kan, sampai rumah mereka bisa langsung istirahat, kemudian atau mereka punya dapur yang sangat efisien sehingga mereka bisa memanfaatkannya dengan cepat. Tuh kita belajar memahami perilaku kaum milenial sebetulnya yang kita terapin di dalam desain kayak gitu sih. Dengan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat dekat dengan lokasi hunian, sehingga makanya sekarang tuh ngetren banget namanya one stop living concept gitu. Oh, berarti dia lebih kayak ini ya, Miss ya, looking at practicality, kayak yang praktisnya tuh kayak gimana sih? Karena zaman sekarang kan semua serba praktis ya, orang maunya juga serba cepet, serba gercep, serba instan. Terus kebayang juga nih, Miss, berarti dia itu tipe-tipenya yang minimal gitu ya, Miss ya, minimalis gitu. Iya, minimalis. Ya, dan sekarang itu selain minimalis, mereka juga kaum muda ini juga sudah mulai banyak yang mulai menyadari pentingnya hidup sehat yang diterapin di lingkungan huniannya guys. Jadi kayak mereka tuh, kami tuh butuh open space, kami butuh lingkungan hunian yang di dalamnya itu banyak taman-taman, kemudian fasilitas olahraga, walkable jogging track gitu ya. Itu kan trennya milenial sekarang gitu kan. Mereka sudah mulai menyadari pentingnya hidup sehat dan mulai menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga itu juga mempengaruhi tren dari housing development seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong ini, Miss, housing ini kayak seru banget. Itu apalagi zaman-zaman sekarang, kayak anak muda tuh kalau nggak tinggal di apartemen tuh nggak gaul gitu, Miss. Iya, nggak gaya banget gitu kan. Jadi kalau misalnya Maria yang tanya, Mar, abis kuliah kemana? Gue pulang dong ke Tower A, misalnya gitu kan. Sekarang tuh menjadi tren gitu kan. Sekarang tuh udah kayak gitu, Bo, gitu kan. Jadi memang itu menjadi satu gaya hidup ya bagi kaum urban, khususnya orang-orang yang tinggal di kota, pekerja-pekerja, terus mahasiswa gitu kan. Mereka lebih senang tinggal di vertical housing gitu, karena mereka menganggap dengan vertical housing itu lebih efisien. Kemudian mereka juga kebanyakan kan sewa ya, jadi mereka berpikir mereka punya banyak pilihan untuk bertempat tinggal gitu, sambil mereka mencari tempat tinggal yang benar-benar emang bisa mengakomodir kebutuhan mereka, khususnya terkait dengan aktivitas mereka sehari-hari gitu. Oke, itu tadi menarik banget sih. Asik nih kayak tinggal di apartemen. Kajen tinggal di apartemen nih. Mau, sebenarnya malah lebih prefer apartemen daripada rumah tapak kan. Soalnya kalau rumah tapak tuh kan lahan juga makin dikit ya. Jadi kan pasti makin mahal. Kalau misalnya apartemen tuh kayak lebih affordable aja gitu di pikiranku. Jadi kayak I think apartment is the way lah gitu. Kalau Tina gimana? Aku sih rumah tapak Jen. Soalnya lebih open space-nya tuh lebih kerasa gitu. Asik. Ya, kita beda kubu. Kamu tuh kamu tuh senang banget di rumah tapak karena merasa kayak bener-bener kamu punya lahan lebih gitu ya. Itu memang menjadi ini sih kayak
masing-masing orang tuh punya preferensi masing-masing gitu. Ada yang emang lebih senang di rumah tapak. Bayangin dong kalau di rumah tapak itu kamu punya teras, terus kamu bisa ngobrol-ngobrol sama tetangga kamu, bersosialita gitu kan. Ketimbang kalau kamu di apartemen. Ya, Tapi kalau dari segi fasilitas emang kalau di apartemen itu kan semuanya integrated ya di satu area yang sama gitu. Wih, keren juga nih ya. Kita jadi nambah ilmu juga nih di sini, guys. Iya, jadi Tina, you can shoot up the first question. Yuk, bisa ditanya dulu yuk. Miss tadi kan bilang kalau Miss itu mempelajari housing development ini dari segi jenis kebutuhannya, human needs, terus tipologi bidang perumahan. Nah, sebenarnya Miss ini menekuni bidang housing development dari kapan sih, kalau boleh tahu? Honestly, aku udah tertarik banget di bidang housing development ini sebenarnya sejak aku kuliah, guys. Jadi sejak aku tuh masih kayak Dwight, kayak Maria, kayak Rana gitu ya. Itu udah sejak zaman kuliah. Waktu itu sih aku semester 5 gitu. Aku dapat mata kuliah perumahan dan permukiman ceritanya. Kemudian aku dapat project tugasnya adalah mendesain sebuah kawasan perumahan yang ada di dekat Bandara Ahmad Yani. Yang membuat aku tertarik di sini adalah ketika pertama kali mengerjakan proyek itu, kami kan survei gitu. Terus melihat rumah kalau di dekat bandara itu gimana sih cara ngurangi kebisingannya gitu. Terus kami tuh diharuskan mewawancarai penghuninya dulu gitu, penghuni di klaster sebelahnya. Jadi belajar aktivitasnya penghuninya ini tuh apa aja, kemudian dalam satu hunian itu berapa penghuni, terus si anak beraktivitas apa, usia berapa. Jadi kita tahu gitu perilaku penghuninya, kebutuhan ruangnya, sampai akhirnya dari situ kami harus menerjemahkannya di dalam perencanaan gitu kan. Berarti kalau penghuninya seperti ini butuh fasilitas apa nih gitu. Itu membuat saya tertarik sekali gitu. Karena wow, ini sangat-sangat kompleks banget gitu kan, dan ternyata indah gitu ya. Maksudnya melihat perumahan itu kita kayak sedang merencanakan sebuah keluarga di masa depan gitu ya. Jadi kita merencanakan keluarga di masa depan itu kita butuh apa sih gitu, supaya semua kegiatan anggota keluarga terakomodir gitu kan. Sekaligus juga guys, ada satu informasi bahwa dalam perencanaan perumahan itu juga ada kaitannya sama housing career. Jadi housing career itu adalah suatu proses di mana seseorang itu tinggal, dan kebutuhan perumahan itu juga ternyata ada kaitannya sama tumbuh kembang anak. Jadi kayak yang Maria tadi cerita gitu kan, perumahan tapak itu masih banyak peminatnya karena mereka merasa dengan rumah tapak itu mereka punya ruang yang cukup luas, nah anak-anak bisa bermain, kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, dan itu sangat mempengaruhi sekali terhadap tumbuh kembang anak. Kayak gitu sih. Sedetail itu ya, Miss. Wow. Aku belum dapat matkul ini tapi udah wow. Ya, itu nanti sih kalau belajar housing career. Kompleks sekali ya, saya kagum loh Miss. It's admirable. Terus Miss kan tadi udah sedikit sekilas menyebutkan ya, udah hal-hal apa aja gitu yang kita harus perhatikan dalam mendalami housing development kan. Kayak dari human side-nya, physical side-nya. Tapi kira-kira dari itu ada lagi nggak sih Miss yang perlu kita teliti atau kita detailkan lagi? Di dalam housing development itu memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Selain dari housing itu sendiri, kemudian human needs, dan human needs ini sangat penting ya menurut saya di dalam memahami housing development. Dimana kalian tahu kan sekarang tren yang terjadi bahwa penyediaan perumahan di Indonesia aja belum mencapai target gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita di dalam memahami human needs itu kita juga perlu melihat affordability, jadi kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah. Jadi
kita melihat bahwa human needs itu betul-betul adalah primary needs, jadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Namun sayangnya terkadang kebutuhan akan rumah itu seringkali tidak tepat sasaran, guys. Jadi itu menurut saya di dalam kita mempelajari housing development, selain melihat human needs, human behavior, terus juga physical condition, kita juga harus mengetahui banget sasaran siapa sih penerima perumahan itu, supaya perumahan yang kita rencanakan itu betul-betul bisa tepat sasaran. Dan saya rasa dan kita semua juga pasti berpikir bahwa manusia itu punya hak yang sama gitu loh untuk mendapatkan hunian yang layak, gitu sih guys. Jadi sasaran itu sangat penting. Jadi jangan sampai supaya tidak terjadi ketimpangan, kita harus betul-betul memetakan target pangsa pasarnya itu siapa. Jadi kita melihat target pangsa pasar itu nggak cuman hanya sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, tapi kita juga melihat orang-orang yang bisa kita katakan sebagai who deserve gitu ya, orang-orang yang memang membutuhkan gitu akan hunian tersebut. Nah, inilah yang memang sampai saat ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah gitu ya, dan menggandeng juga beberapa private sector dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat dalam bentuk affordable housing. It's okay kalau misalnya mau menyediakannya dalam bentuk vertical housing atau landed housing, it's okay. Tapi yang penting di sini adalah target penerimanya itu harus tepat gitu. Karena kita melihat kan bahwa pendapatan masyarakat itu kan bermacam-macam. Jadi supaya bisa mencapai equity, kita harus betul-betul bisa mengakomodir kebutuhan perumahan, nggak cuma untuk kelas atas, tapi juga untuk affordable housing. Itu sih, kalau kita mau keluar dari masalah backlog perumahan. It's all about worthiness and equality ya Miss ya. Siapa Iya, ya biar rumahnya worth it dan biar equal juga. Oke. That's a nice point actually. Tina mau nanya nggak? Backlog tadi kayak sering dengar deh kayak beberapa masalah-masalah di Indonesia tentang perumahannya gitu, Miss. Ya, jadi backlog itu kita bisa bilang sebagai sebuah masalah di mana tidak seimbangnya antara masyarakat yang memiliki rumah dengan masyarakat dengan rumah yang ada. Jadi masyarakat yang membutuhkan rumah itu banyak, sementara ketersediaan rumahnya itu sangat sedikit gitu. Kita melihat di Indonesia itu masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah. Kategori belum memiliki rumah ini bisa kita lihat lagi dari sisi tingkat kepemilikan, artinya masih banyak yang mereka tuh masih tinggalnya sama orang tua atau sama kerabat, sama saudara, ataupun mereka menyewa rumah. Nah, penyebabnya itu juga salah satunya terkait dengan affordability gitu, karena nggak seimbang antara kemampuan daya beli rumah terhadap harga rumahnya gitu. Itu yang menjadi hal yang masih terus diperjuangkan sampai saat ini untuk pemerataan penyediaan perumahan. Itu sih. Berarti kondisi kayak gini tuh tersebar luas dan bisa dibilang merata ya Miss di Indonesia tuh. Bahkan di Jakarta sendiri juga masih ada masalah kayak gini. Ya betul. Gitu. Bahkan di kota besar pun masih ada. Kalau di Indonesia khususnya di daerah-daerah 3T ya. Jadi terluar, terdepan, dan tertinggal itu juga masih banyak membutuhkan rumah-rumah yang layak huni gitu. Kalau di kota besar, apalagi guys, ketersediaan lahannya sangat minim ya kan. Jadi susah banget gitu untuk dapat lahan yang layak untuk rumah. Sementara kalau kita pingin beli rumah di kota besar gitu kan, harganya udah tinggi banget gitu. Jadi itu sih yang menjadi problem. Gak cuma di kota besar, tapi beberapa daerah masih banyak yang mereka itu juga belum punya rumah yang layak. Hanya emang masih terletak di quantity gitu ya Miss ya kalau di Indonesia.
Iya, dan semua itu berangkatnya dari apa sih kalau kalian mau tahu? Itu tuh simple ya. Jadi berangkatnya sebenarnya semua dari data. Jadi kalau dalam penyediaan perumahan itu kan kita memerlukan data penerima sasaran perumahan. Nah, seringkali data penerima perumahan itu datanya nggak sesuai sama target sasarannya. Contoh nih, misalnya yang terjadi sekarang ya, kayak rumah bersubsidi. Ada yang tahu nggak rumah bersubsidi? Jadi rumah-rumah yang dalam pembiayaannya itu dapat subsidi dari pemerintah. Jadi seringkali penerimanya itu nggak tepat sasaran gitu. Jadi yang harusnya yang terima itu masyarakat yang emang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, tapi justru malah yang menerima manfaat itu adalah masyarakat yang kelas menengah sampai menengah ke atas, dan dijadikan sebagai sebuah rumah itu sebagai sarana sebagai investasi. Padahal kalau kita lihat rumah itu sendiri kan dia adalah benar-benar kebutuhan primer, dan masih banyak masyarakat yang mereka tuh butuh rumah gitu. Cuma karena affordability-nya tadi yang membuat mereka terpaksa harus tinggal di hunian yang belum layak, atau mereka masih harus menyewa rumah gitu misalnya. Itu sih. Ya rumit banget ya, padahal penyebabnya gampang. Terkesan gampang gitu ya, penyebabnya simpel sekali. Ya itu sebenarnya butuh kesadaran dan kolaborasi. Jadi gini, ini juga suatu hal yang saya lihat ya terkait dengan housing development ini, terkait dengan penyediaan perumahan itu kita nggak bisa lagi namanya hanya bekerja sendiri atau kita bersifat yang kompetisi. Tapi kita memerlukan kolaborasi dan integrasi baik dari pemerintah maupun private sector di dalam penyediaan perumahan di Indonesia. Kalau kita bergandengan tangan, artinya kita punya kolaborasi yang baik, kita terintegrasi yang baik antara pemerintah dengan private sector dalam penyediaan perumahan, harusnya bisa memperbaiki penyediaan perumahan di Indonesia, bisa meningkatkan penyediaannya, dan juga bisa jadi harga rumah itu masih bisa ditekan gitu. Kalau misalkan ada peran pemerintah yang berkolaborasi dengan private sector, itu sih. Halo. Ya Miss, halo. Lagi termenung sebentar Miss, sapi yang tadi. Iya Miss, aduh. Saya kan milenial Miss, kami ini saya Jennifer ini kan milenial, mikirnya ke depan tuh aduh kayak susah banget Miss punya rumah. Iya Miss, the future seems not so bright anymore. Oh tapi walaupun kelihatannya sulit gitu ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Menurut saya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, selama kita mau berusaha dan kalian tuh bersyukur menjadi seorang planner gitu ya. Menjadi planner itu adalah sebuah profesi yang menurut saya cukup bagus gitu, karena dengan kita menjadi planner kita bisa memprediksi nih ke depan kita mau jadi apa gitu kan, termasuk dalam hal urusan housing ini gitu loh. Memang terlihatnya sangat kompleks sekali gitu, tapi ketika kita bisa melihat gimana perkembangan perumahan sebelumnya gitu kan, melihat masalah yang sekarang gitu, kalau kita jadi planner nih kita bisa mengetahui nih ke depan kita baiknya seperti apa supaya tidak terulang lagi gitu kan masalah perumahan yang sekarang gitu. Masih panjang ya Miss ya jalan kita ke sana, ya nggak sih Tin? Betul. Masih lama gitu. Kita bisa rencanain dari sekarang bisa. Iya sih, bener-bener. Bisa lah. Amin. Dina mau nanya lagi nggak? Aduh. Buat yang ini Miss, tadi kan Miss bilang sempat banyak tuh perumahan-perumahan kosong yang ternyata tuh buat investasi orang-orang yang
orang-orang kaya gitu, Miss. Dan ternyata beberapa jurnal yang saya baca itu tuh ya mereka latar belakangnya karena pengen punya harta gitu, Miss. Harta tidak bergerak kan namanya. Jadi sayang sekali rumah-rumah kosong yang harusnya diisi sama keluarga-keluarga. Oke, terus? Nah, menurut Miss, solusi apa yang bisa dicapai gitu, Miss, sama kita nih planner. Jadi rumah-rumah ini nggak kosong gitu. Solusinya sih yang pertama tuh menurut saya ya, kita tuh perlu ada regulasi. Jadi regulasi di sini maksudnya ada kebijakan yang memberikan instruksi tegas gitu ya, bahwa rumah subsidi itu hanya boleh diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriterianya tuh disebutin. Karena gini, tapi kebijakan aja belum cukup kalau misalkan yang tadi saya bilang nih, nggak ada kolaborasi gitu kan antara pihak pemerintah, kemudian pihak private sector maupun pihak dari segi pemberi kredit kepemilikan rumah. Karena berdasarkan pengalaman ya, jadi seringkali kita tuh misalnya mau ngambil rumah bersubsidi gitu kan. Tapi ketika mengajukan untuk pembiayaan perumahan, itu tuh plafonnya ketinggian gitu loh. Jadi akhirnya nggak dapet gitu kan kreditnya. Nah itu yang perlu disinkronkan gitu. Jadi supaya pemerataan kepemilikan rumah ini bisa tercapai dan kita bisa keluar dari backlog gitu kan. Nah kita harus dari hulu ke hilir, kita nggak bisa kalau cuman beberapa pihak tertentu. Jadi harus dari pemerintah bekerja sama dengan private sector, kemudian pemerintah pun harus semua ya, jadi dari pusat sampai daerah tuh harus punya persepsi yang sama dan punya niat yang sama untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah yang layak. Sehingga kalau ada kebijakan yang jelas gitu kan, didukung dengan kolaborasi yang kuat, bahwa kita punya niat untuk supaya masyarakat yang belum memiliki rumah bisa memiliki rumah sesuai dengan kemampuan mereka, kayak gitu. Jadi harus semuanya tuh mesti bersatu padu nih gitu untuk memeratakan penyediaan perumahan di Indonesia. Termasuk dari segi pembiayaan juga harus disesuaikan plafonnya, jadi disesuaikan gitu. Kalau masyarakat MBR dia yang seperti apa, kalau yang kelas menengah sampai menengah atas plafonnya sekian. Jadi ada regulasi yang kuat dan didukung oleh kolaborasi antara pemerintah dengan private sector gitu di dalam mengawal dan juga menjalankan program penyediaan perumahan ini. Plus juga jangan lupa kita memerlukan peran-peran masyarakat guys di sini. Tadi saya cerita tentang human behavior ya, bahwa rumah itu terkadang tidak laku gitu ya atau ditinggalkan. Itu juga kadang-kadang karena dalam merencanakan perumahan kita itu kurang melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat gitu. Hal-hal apa yang dibutuhkan, fasilitas apa yang dibutuhkan, itu yang membuat bisa terjadi perumahan itu gagal gitu. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kayak gitu sih. Dan saya selalu bilang bahwa di dalam perumahan kita harus memahami betul siapa yang menghuni, terus bagaimana perilaku mereka. Karena ini yang masih belum maksimal gitu kan. Kayak misalnya kita di perumahan khusus. Ketika perumahan khusus itu kan kita harus memahami betul penghuninya siapa, mereka pekerjaannya apa. Jadi menurut saya di housing development ini cukup kompleks sekali karena kita harus melihat betul dari segi perilaku masyarakat terhadap ruang. Nah, makanya supaya rumah itu tidak menjadi sarana investasi, perlu ada regulasi yang membatasi dan dipetakan nih masing-masing target sasaran penerima rumahnya itu siapa aja dari klasifikasi yang mana. Kayak gitu sih. Oh gitu, Miss. Berarti emang bener-bener harus kompak ya, Miss ya, tiap stakeholder yang ada gitu.
Betul, Ayo memang Tina, harus kita juga harus kompak. kompak. Iya, Kita juga harus kompak jadi nih. kita itu mindset kita nih sekarang guys, kita tidak lagi punya mindset yang competition. Tapi kita harus memupuk mindsetnya collaboration. Karena kalau kita tidak berkolaborasi, tidak terintegrasi, maka kita akan sulit untuk menyelesaikan masalah kita bersama gitu loh. Terutama yang kayak penyediaan perumahan ini gitu. Dia harus sama-sama nih, nggak bisa kita cuman satu sektor aja gitu. Emang bagus sih ya kalau collaboration gitu, ya nggak Tin? Iya, apalagi kalau perbankan ya ngasih bank itu ngasih KPR ke kita nih yang milenial, itu bunganya ya lumayan lah. Ya lumayan lah ya, nggak bisa nabung buat tas Prada gitu. Habis semua buat Gucci, cicilan KPR. Strada, Strada. ngeri sekali. Oh kayaknya Jenny berpengalaman deh ya. Enggak, Miss. Belum. Minimal Belum. LV ya, Soon. minimal LV. Wes Soon LV. Hermes. Amin. Jangan yang Gucci C-nya 1 ya aja. Jangan sampai Balenaga aja. Ya, terus Miss, ini kita ada penjurusan housing development ya Miss ya di universitas kita, Universitas Pradita. Kira-kira Betul. keunikannya apa aja sih Miss kalau kita belajar tentang housing development di Pradita itu? Keunikannya menurut saya banyak sih. Pertama, di Pradita sendiri keunikannya itu yang di housing development ya, itu belajar housing development betul-betul kita diajarkan untuk memahami dari sisi target pangsa pasar gitu. Jadi kita diajarkan untuk melihat klasifikasi perumahan itu apa aja sih gitu, beserta dengan segmentasi pasarnya. Jadi siapa nih yang sekarang tuh lagi ngetren perumahannya itu untuk kalangan apa gitu. Itu pertama. Kedua, kita di housing development Pradita ini kita itu juga belajar perumahan, memahami dari segi perilaku konsumennya, perilaku penghuni perumahan. Jadi kita tuh menurut saya cukup kontekstual gitu ya, sangat kontekstual dan juga up to date mungkin ya. Saya bisa bilang up to date dengan tren yang dibutuhkan masyarakat saat ini sebagai penghuni perumahan. Khususnya ya kalian-kalian ini, kaum milenial ini gitu ya. Dengan mempelajari perilaku kaum milenial ini kita jadi tahu gitu sebenarnya perumahan di Indonesia itu yang lagi dibutuhkan tuh kayak apa sih gitu, tipologinya gitu kan. Terus kalau landed housing dia perlu ruangan apa. Apalagi sekarang guys, kita dalam masa pemulihan terhadap COVID-19 di mana semuanya dilakukan dari rumah. Artinya di perumahan itu kita kan membutuhkan fasilitas yang bisa kita akses, tapi kita bisa aksesnya itu tetap dekat dari tempat tinggal kita. Jadi kita nggak perlu keluar jauh-jauh gitu kan. Cukup di sekitar lingkungan perumahan saja kita sudah bisa beraktivitas. Terus juga kita membutuhkan ruang terbuka yang sehat gitu kan, yang layak sehingga kita bisa tetap berolahraga meskipun di masa pandemi ini. Dan yang paling menarik adalah di housing development Pradita ini karena kita mempelajari target pangsa pasarnya dan perilaku penghuni, kita juga jadi tahu nih fleksibilitas ruang-ruang yang dibutuhin sekarang tuh kayak apa gitu. Dan itu mempengaruhi sekali terhadap desain dan perencanaan perumahan saat ini gitu. Wah, berarti human oriented banget ya. Keren juga Yes, nih of kita. course. Tertarik gak Tin buat Berarti- belajar housing development? Tertarik banget nih. Oh, Dan Miss, satu udah ada lagi kita peminat. bersyukur juga ya. Jadi kita itu punya living laboratory yang siap mendukung kita untuk belajar lebih dalam tentang housing development di sini. Wah, keren banget kita punya living laboratory. Wow. Tapi sayang Jadi- ya kita belum sempat ke living laboratorinya. Iya,
Ya, Padahal pengen karena banget. kita masih dalam pemulihan, jadi ditunggu saja. Tapi menurut saya ya, kalian bisa kok sebagai planner ya, walaupun sekarang kita masih harus ya sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, gitu kan, kerja dari rumah. Tapi kalian bisa berbagi pengalaman sih menurut saya di dalam kita berkontribusi untuk housing development. Contohnya gini lah, contohnya nih, kalian di rumah. Kalian pasti akan punya satu ruang di mana ruang itu bisa kamu pakai untuk apapun. Ya ruang nonton TV, ya ruang duduk, ya ruang belajar. Bener nggak di masa pandemi ini? Bener Miss, pasti di rumah tuh ada. Iya, jadi walaupun kita masih harus kuliah online gitu ya, terus kalau satu saat kita tatap muka gitu kan, di housing development tuh bisa kita belajar preferensi ruang untuk penghuninya. Jadi kalian bisa berbagi gitu kan, berbagi kesan, berbagi pengalaman. Kira-kira perumahan seperti apa sih yang dibutuhkan di dalam kita merespons terhadap dampak pandemi? Karena setelah pandemi ini terjadi, tentu banyak hal yang harus disesuaikan gitu kan, terkait dengan perencanaan dan maupun housing development gitu. Jadi kalian bayangin yang dulunya misalnya kamu kalau mau kalau mau yoga, kamu mau olahraga ringan, mungkin kamu dikit-dikit udah aku mau ke taman aja gitu kan. Tapi dengan adanya pandemi ini mungkin bisa nggak ya kalau pekarangan rumah aku itu bisa aku manfaatkan juga untuk ya stretching gitu kan, untuk yoga-yoga cantik gitu kan. Nah itu kan akan mempengaruhi tren perencanaannya juga gitu loh guys. Berarti perencanaan perumahan ini bisa sampai pembedaan jenis perumahan buat ekstrovert sama perumahan buat introvert gitu. Karena saya sendiri introvert Miss, jadi yoga tuh harus di rumah gitu Miss. Ya itu menyangkut human behavior. Terus Jenny yang bisa berbagi kayak selama pandemi saya tuh menyulap kamar saya Miss, misalnya gitu kan. Ternyata saya membutuhkan ruang yang di ruang itu saya bisa bekerja, saya bisa istirahat, saya bisa nonton TV gitu kan, tanpa harus keluar rumah. Nah, tapi satu sisi saya juga butuh bersosialisasi dong Miss gitu kan dengan teman-teman saya misalnya. At least ya kita masih butuh open space gitu kan. Walaupun open space-nya itu mungkin nggak terlalu jauh lah ya dari komplek rumah kamu. Nah, itu kan sebenarnya kalian bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan itu yang bisa kita tampung dan kita kembangkan di housing development ini gitu loh. Jadi betul-betul housing development yang akan dikerjakan itu emang human oriented sekali gitu loh. Dan itu sangat penting menurut saya karena ya seperti kita ketahui ya, kita merancang kawasan kan kita juga harus memahami user itu maunya apa gitu loh. Tetap kita mengedepankan kita menjalankan aturan dalam perencanaan gitu ya, menjalankan kaidah-kaidah perencanaan dan perancangan, tapi tetap harus people oriented karena kita harus tahu gitu penghuni kita maunya apa gitu. Itu sangat penting sih menurut saya. Jadi housing development itu tidak hanya sekedar melihat perumahan secara fisik, tapi kita belajar life cycle dan juga bagaimana nih perilaku masyarakat terhadap ruang di situ. Mereka butuhnya apa? Kayak gitu sih. Sangat mengikuti perkembangan zaman. Berarti saya bisa dong Miss kalau misalnya saya mau bikin housing yang berdasarkan zodiak Miss. Jadi nanti ada klaster Sagittarius, klaster Capricorn, klaster Aries. Boleh tuh. Itu mungkin pengaturan ruangnya kali ya. Karena kayak misalkan anak-anak itu kan beda-beda gitu kan perilakunya gitu. Nah itu bisa kita rencanakan sih gitu. Kita akomodir paling tidak dia intinya gini, penghuni itu harus punya ruang yang bisa mengakomodir kegiatan dia gitu, mengakomodir kebutuhannya seperti itu. Oh, I see. Menarik juga. Menarik banget sih, bukan menarik juga ya. Menarik banget.
berasa jadi kayak apa ya bilangnya ya, kayak jadi psikolog iya, jadi arsitek iya, jadi apa lagi ya, jadi landscaper iya, kayak banyak gitu loh Miss nyambinya. Jadi itulah keunggulannya seorang planner guys. Jadi kenapa saya selalu menekankan, saya selalu info gitu kan. Guys, kita harus collaboration gitu loh. Karena kita sebagai planner, kita akan membutuhkan teman-teman dari bidang lainnya untuk sama-sama kita menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif, yang tepat gitu ya, dan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat gitu. Itu keunggulannya kita menjadi seorang planner gitu ya. Betul-betul kita berkolaborasi sekali gitu dengan berbagai bidang. Very very intriguing. Kalau dari Tina gimana Tina? Menurut kamu gimana sih abis dengar yang tadi Miss Desi bilang kalau kita itu nyambinya banyak dan banyak kolaborasi sama bidang lain? Lumayan challenging sih, lumayan. Tapi Miss, ada nggak sih Miss pesan-pesan untuk kita nih calon urban planner di Pradita maupun di se-Indonesia sendiri gitu Miss? Pesan saya buat calon-calon urban planner di Pradita ataupun di Indonesia, kita itu untuk menjadi seorang planner, kita harus betul-betul pertama kita harus tahu dulu mempelajari sejarah perkembangan kota ataupun kawasan yang kita rencanakan. Kayak terkait dengan housing development ya, kita tetap harus memahami dan mempelajari sejarah perkembangan perumahan di Indonesia. Karena dengan kita mempelajari sejarah perkembangan perumahan di Indonesia, kita itu akan tahu sebetulnya permasalahan yang terjadi itu penyebabnya apa, dan makin lama tren kebutuhan rumah itu seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat. Terus sebagai seorang planner, kita harus mau berkolaborasi dengan berbagai bidang, karena kita melihat kota itu seperti manusia. Saya selalu bilang kota itu seperti manusia, di mana tubuh manusia itu kan ada arteri gitu ya, ada berbagai jaringan dan organ yang tidak bisa terbentuk sendiri. Semua harus berkolaborasi untuk menjadi satu struktur ruang. Begitu juga dengan planner, kita harus mau bekerja sama di dalam merencanakan sebuah kota maupun merencanakan sebuah kawasan yang baik, dan kita harus mau turun ke masyarakat, kita harus mau memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat itu apa gitu loh. Karena memang kalau di dunia planner ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan conflict of interest. Nah, tapi kita sebagai seorang planner, kalau kita mau karya perencanaan kita itu sustainability, memiliki nilai sustainability, maka kita harus betul-betul mau people oriented. Satu. Kemudian jangan lupa, kalau kita menjadi seorang planner, kita boleh bikin produk perencanaan kota yang cantik gitu ya, yang bagus, tapi harus mementingkan fungsi. Harus bisa berfungsi dengan baik dan tetap memperhatikan dampak lingkungan. Jangan sampai apa yang kita rencanakan justru merusak lingkungan. Jadi itu penting sekali kalau kota yang kita rencanakan itu mau berkelanjutan gitu. Sangat mendukung SDGs sekali ya Miss, konsep housing development ini. SDG base. Ya, jadi di dalam SDGs itu kan kalian juga pasti udah familiar ya. Ada salah satu SDGs goals, yaitu Sustainable Cities and Community. Jadi kita tidak bisa hanya memikirkan dari segi fisik, tapi kita harus betul-betul memikirkan komunitas dan masyarakat. Itu penting sekali untuk diakomodir partisipasinya dan aspirasinya, karena kan nanti yang akan menggunakan yang kita rencanakan kan mereka sebagai user, dan mereka yang cukup berpengalaman dalam mengetahui apa yang terjadi di lokasi yang kita rencanakan gitu. Jadi itu penting sekali sih. Emang sih
Iya, kebutuhan dasar manusia, makanya nggak bisa main-main. Tapi Miss, di luar pembicaraan kita, saya tuh pengen banget tahu housing development di Indonesia sendiri itu bisa nggak sih Miss konsepnya nyuri-nyuri konsepnya Amerika gitu Miss. Jadi yang zero emission itu ada pedestrian, ada jalan di belakang rumah mereka gitu. Jawabannya adalah bisa. Jawabannya bisa selama tadi ya peran dari stakeholdernya harus baik dulu dari hulu ke hilir. Karena yang membuat kenapa di Indonesia itu kita melihat seringkali perumahan itu jalannya terlalu kecil atau misalkan pedestriannya kurang gitu kan, karena mereka terkait dengan nilai lahan. Jadi nilai lahan di Indonesia itu tinggi sekali sehingga cukup sulit kita mendapatkan suatu kawasan perumahan yang ideal. Tapi apabila kita bisa berkolaborasi, memiliki kolaborasi yang baik gitu ya dengan antara pemerintah dengan pihak swasta, maka bisa menekan harga lahan tadi gitu. Kalau harga lahannya bisa ditekan, maka dalam penyediaan perumahan itu bisa lebih baik fasilitasnya gitu. Karena kan yang mempengaruhi kenapa harga rumah itu mahal itu dari harga lahannya aja udah tinggi gitu loh. Sehingga kalau harga lahannya udah tinggi, otomatis itu mempengaruhi biaya pembangunan, biaya material dan juga biaya rumah itu sendiri, harga rumahnya gitu. Gitu ya Miss ya. Ya, tapi emang sih lagi-lagi kita butuh regulasi lagi yang bisa membantu gitu dalam mewujudkan housing development yang ideal di Indonesia. Kira-kira ada nggak sih Miss kebijakan yang lagi digodok gitu sama pemerintah mengenai housing development ini? Untuk kebijakan sendiri, pemerintah sih sampai saat ini tuh sedang berupaya dibuatnya sih di dalam RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di mana di dalam RPJMN itu pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk menyediakan berbagai program penyediaan perumahan. Jadi khususnya perumahan-perumahan bagi MBR. Jadi pemerintah itu punya namanya FLPP. Ya, jadi FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, di mana pemerintah memberikan subsidi dan juga tadi terkait dengan plafon KPR rumah. Itu dari segi pembiayaan. Kemudian juga pemerintah itu yang pasti sampai sekarang berjalan tuh kayak penyediaan rumah susun bagi masyarakat. Ini banyak nih di kota-kota besar gitu ya, supaya masyarakat itu nggak hidup lagi di permukiman kumuh, makanya mereka direlokasi ke rumah susun. Itu juga salah satu program pemerintah. Terus bagi masyarakat yang tinggalnya di daerah 3T tadi, di daerah-daerah terluar, tertinggal, di daerah-daerah 3T itu kayak di perbatasan negara, kemudian di pulau-pulau terluar Indonesia. Nah, mereka juga pemerintah terus menggalakkan adanya perumahan swadaya, kayak gitu, perumahan swadaya. Jadi perumahan swadaya dan perumahan khusus, di mana kalau perumahan swadaya itu pemerintah menggandeng CSR dan mitra terkait di dalam penyediaan perumahan, dan warganya itu bisa berkontribusi. Jadi warganya bisa ikutan memberikan aspirasi di dalam pembangunan rumahnya. Jadi misalkan pembiayaannya dari pemerintah gitu kan, nanti yang ngerjain rumahnya tuh warganya gitu. Terus juga memberikan kemudahan dalam perizinan untuk mendapatkan sertifikat hak milik gitu. Itu juga menjadi program pemerintah juga gitu. Oh, kalau nggak salah yang waktu itu Jokowi bagi-bagi sertifikat gitu ya? Ya, sertifikat tanah. Jadi kalau Pak Presiden waktu itu kan cukup banyak ya, Pak Presiden sekarang sudah membagikan sertifikat kepemilikan lahan bagi masyarakat
yang paling banyak tuh memang sertifikat kepemilikan lahan untuk lahan untuk perkebunan, pertanian. Dan kalau dari housing development sendiri, kalau di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal tadi atau di pulau-pulau terluar Indonesia, ya masyarakat itu dibantu untuk perizinan bangunan. Karena kalau perumahan swadaya sendiri, mereka tuh sebenarnya udah punya tanahnya, udah punya lahannya gitu. Tapi mereka tuh nggak punya sertifikatnya tuh. Terus ada juga yang mereka tuh udah punya lahan, terus mereka belum punya sertifikat kepemilikan lahan, sama mereka tuh nggak mampu untuk membangun rumah yang layak gitu, sehingga mereka memerlukan bantuan pemerintah supaya mereka bisa dapat izin kepemilikan lahan sama bisa mendapatkan dana bantuan untuk membangun rumahnya, merenovasi rumahnya tadi gitu. Ya itu program Pak Presiden juga gitu. Wah, itu dia kajian. Kalau kita dikasih sertifikat gratis, gimana kajian buat bangun perumahan gitu? Bangun kontrakan deh, sewain lagi ke orang lain. Waduh. Oh iya, betul. Cuan. Kalau nggak bangun kos-kosan. Kos-kosan 8 pintu lumayan kan ya? Iya sih. Jenny tinggal kipas-kipas aja. Iya Kak, ya Miss, bener tinggal kipas-kipas aja. Kalau Tina gimana? Mau dijadiin apa? Mungkin sama sih, kontrakan juga, kos-kosan, karena ya lihat aja dulu lokasinya strategis, dekat sekolah kan, dekat rumah sakit gitu-gitu kan. Pasti ada faktor-faktor eksternal yang bikin tempat itu rame gitu. Jadi rame kos-kosan kita kajian nanti. Oh, Ya amin. minimal kamu rumah usaha lah. Ya, Kamu bisa bener. ya ngewarung-warung gitu kan. Menambah-nambah. Passive income, I'm coming. Terus kalian udah pernah denger ini belum? Adanya TAPERA, tabungan kepemilikan rumah. Nah itu juga program baru tuh dari pemerintah. Jadi ini bagus juga sih sebenarnya untuk membudayakan masyarakat untuk mau menabung. Nah ini untuk TAPERA ini tuh diterapkan banyakan di pegawai. Karena kan ini masih baru ya. Jadi di kepegawaian itu pegawai diminta untuk menabung, menyisihkan pendapatannya untuk selanjutnya ditabung di TAPERA. Nah nanti dari TAPERA itulah kita itu bisa menggunakan tabungan tersebut untuk mendapatkan rumah, khususnya rumah bersubsidi. Jadi sebetulnya kuncinya kalau kita mau supaya bisa memiliki rumah yang layak, kita tuh juga harus belajar membudayakan diri untuk menabung guys, gitu loh. Jadi diajak menabung ini warganya ceritanya di dalam TAPERA ini. Kira-kira ada kayak income minimal gitu nggak sih Miss? Atau bebas aja? Kalau yang TAPERA sendiri sih karena masih baru kan, jadi mereka pendapatannya yang pasti menyesuaikan sama UMR, UMP. Jadi memang disisihkan gitu untuk menabung. Jadi ceritanya nih, ayo masyarakat ya yang bekerja gitu kan, ayo menabung supaya bisa memiliki rumah gitu. Sedikit demi sedikit kan lama-lama nanti menjadi bukit kan. Jadinya dari tabungan itulah masyarakat nantinya bisa untuk memiliki rumah. Wah, kita harus jaga-jaga dari sekarang nih kajian. Siapa tahu ya kan ke depannya. Duit jajan kita. Ya, jadi apalagi kalian kan mental planner gitu kan. Jadi sudah punya kayak human sense-nya itu oke, 5 tahun lagi gue jadi apa ya gitu kan. 10 tahun lagi gue bisa apa gitu. Nah, itu suatu hal yang baik gitu ya kalau kita dari sekarang itu belajar untuk bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan memiliki perencanaan yang baik gitu. Terutama kayak tadi misalnya Jenny, saya bakal bisa punya rumah gak sih gitu kan. Jawabannya semua bisa selama kita punya perencanaan yang baik gitu.
semua tidak bisa diprediksian hidup ini. Iya sih, memang kita perlu sekali perencanaan supaya kita itu bisa tahu nih menentukan tujuan kita tuh mau kemana gitu kan, tujuan kita tuh apa gitu. Terus juga menghindari tadi yang Jenny bilang ketidakpastian gitu. Termasuk di dalam housing development itu perlu sekali adanya perencanaan supaya dalam merencanakan perumahan kita itu jelas gitu tujuan perencanaannya apa. Dan juga kita jadi tahu nih dengan perumahan yang kita rencanakan nantinya akan kita kembangkan menjadi apa gitu. Berdasarkan tadi ya kita melihat dari kebutuhan pasar tuh seperti apa gitu. Wow, insightful sekali episode kali ini ya Kak Jen ya. Iya, jadi belajar banyak. Kayak kuliah SKS sih 2 portable nih. 2 SKS nih. Wow, kita udah di penghujung episode kali ini nih, Mi. Sayang sekali, ya ampun. Padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol banyak nih soal housing development. Masih banyak yang bisa kita kulas-kulas lagi sebenarnya ya. Ya sih, karena itu memang kita belajar housing development itu kayaknya nggak ada habisnya deh. Karena saking kompleks sekali yang harus kita pikirkan gitu ya. Karena housing development itu kan benar-benar menyangkut kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi dia akan terus berjalan gitu kan selama siklus hidup itu masih ada gitu. Nah itu dia guys, teman-teman yang udah tadi Miss Desi bilang, kita harus tahu nih sebagai planner ataupun masyarakat awam pun juga boleh tahu kita masalah dan solusi dari perumahan sendiri, terus tahu tren dari human needs yang dimana tadi Miss Desi bilang kolaborasi yang dimana banyak peran-peran dari stakeholder, pemerintah, perbankan gitu. Oke, Miss. Sebelumnya saya ingin terima kasih banyak sudah mampir nih di episode Plato kali ini. Thank you very much, Miss. Ya, dan ada lagi sih sebenarnya sektor swasta itu juga bisa bergandengan tangan loh dengan pemerintah di dalam menyediakan perumahan. Gitu. Iya sih. Nah itu dia. Kita ya kayak di Sumarekon gini juga kan swasta Tuh. ya. Tapi, menarik banget. Terima kasih Miss karena udah datang di episode ini. Ya, Miss, kita jadi lebih sama Miss. Saya tuh senang banget bisa berbagi dengan teman-teman. Terutama teman-teman ini kan bakal menjadi calon-calon planner nih bentar lagi gitu kan. Jadi terkait dengan kita belajar planner itu adalah hal yang sangat menyenangkan karena kita bisa memprediksi dan kita bisa menentukan tujuan kita itu seperti apa. Dan di dalam menjalani perkuliahan kalian itu nggak usah berpikir yang macam-macam. Jadi disitulah justru dalam kalian kuliah itu setiap hari yang kalian jalani proses belajar itu akan lama-kelamaan nanti akan membantu kalian menemukan gitu sebenarnya kalian tuh tertariknya di mana sih, di bidang apa gitu. Dan ketika kalian udah dapetin ketertarikan di bidang tersebut, tekunilah dengan baik dan profesional, itu pasti kalian tuh sukses, percaya sama saya. Wah. Nah, bagus ya kata-katanya tadi ya. Ya quotes hari ini, quotes of the day. Quotes of the day. Miss, saya jadi termotivasi buat ngerjain tugas saya, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tolong ya tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa selesai, Miss,
kolaborasi itu penting ya. Kita juga harus ada keterbukaan gitu supaya kita belajar untuk bisa mengungkapkan ide-ide kita nih sebagai planner. Kan kalian nih kaum milenial yang sangat fenomenal gitu ya, sangat kaya sekali dengan ide-ide briliannya. Nah, sehingga itu tuh manfaatkanlah ide-ide brilian kalian itu untuk bisa berperan gitu ya dalam merencanakan sebuah kota maupun kawasan perumahan yang baik gitu loh, yang bisa terus dia berkelanjutan gitu. Jadi ayo teman-teman semua kita lebih kritis lagi untuk menghadapi tren housing development di Indonesia khususnya. Dan mungkin dari kajian ada yang mau disampaikan? Oke, dari aku cukup sih, mungkin cuma satu ya, kayak ayo masyarakat awam juga jangan terlalu cuek lah sama masalah-masalah mengenai housing, mengenai tata ruang di Indonesia. Kan ini juga kita yang ninggalin ya Miss ya nggak? Ya. Ya. Okay. Dan kita membutuhkan aspirasi masyarakat di sini untuk bisa merencanakan kota yang lebih baik gitu. Terima kasih ya Miss ya udah datang ke podcast kita kali ini. Miss jangan bosan-bosan buat jadi bintang tamu kita di sini Miss. Mungkin akan berjalan sampai ke tahun-tahun ke depannya. Oh, siap aja. Saya tuh siap untuk mampir di podcastnya kalian kok. Oh, siap banget nih. Okay, this concludes our short meeting for today. Sayang sekali udah harus berakhir ya Tina ya. Padahal masih iya asik. Nih. Oh ya teman-teman, buat yang dengerin nih jangan lupa dengerin episode sebelumnya. Terus juga mungkin buat Miss Desi boleh nih dengerin podcast kita lebih lanjut. Oke, siap. Oh tentu, nanti pasti saya dengerin kok. Dan saya nggak sabar nih menunggu podcast selanjutnya dari teman-teman. Okay, Miss, we'll see you in the next episode, and we'll see you guys, listeners, at our next episode. Thank you so much for staying with us. The host, me, Jennifer Angeline Chandra, and Maria Christina Widarti are signing off from tonight's meeting. Thank you, guys. See you. See you. Bye-bye. Bye. Terima kasih juga, Miss. Thank you guys. Salam sehat selalu.